Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rian Budi Utomo dengan NPM 2241151. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang struktur dan keadilan kompensasi. Nah, kita akan membahas satu persatu. Ayo, kita mulai. Yang pertama, definisi dan pengertian kompensasi. Kompensasi istilah yang digunakan dalam konteks yang untuk merujuk pada berbagai jenis pergantian atau imbalan yang diberikan sebagai balasan atau suatu. Secara umum, kompensasi merujuk pada apapun yang diberikan kepada seseorang sebagai bentuk imbalan atau ganti rugi. Berikut adalah beberapa pengertian kompensasi dan beberapa konteks yang berbeda. Kompensasi dalam konteks pekerjaan. Dalam konteks kerja, kompensasi mengacu pada imbalan yang diberikan kepada karyawan sebagai balasan atas pekerjaan yang mereka lakukan. Kompensasi ini berlaku untuk gaji, tunjangan, bonus, manfaat kesehatan, pensiun, atau imbalan non-keuangan seperti cuti dan liburan. Kompensasi dalam konteks hukum. Dalam hukum, kompensasi mengacu pada pergantian yang diberikan kepada pihak yang menderita kerugian atau cedera sebagai akibat dari tindakan atau kelalaian dari pihak lain. Ini dapat mencakup kompensasi keuangan untuk biaya medis, kerusakan properti, atau pergantian untuk penderita dan penderitaan. Yang ketiga, kompensasi dalam konteks bisnis. Dalam dunia bisnis, kompensasi bisa merujuk pada imbalan yang diberikan kepada mitra bisnis, pemasak atau agen penjualan sebagai bagian dari bagian bisnis. Ini bisa berupa diskon, insentif, atau keuntungan lainnya yang diberikan sebagai pengakuan atas kontribusi atau kerjasama yang dilakukan oleh pihak terkait. Kompensasi yang keempat, kompensasi dalam keuangan. Kompensasi ini mengacu pada keuntungan atau imbalan yang diterima oleh investor atau pemegang saham sebagai hasil dari investasi atau kepemilikan saham dalam suatu perusahaan. Ini bisa berupa dividen, capital gain, atau imbalan lainnya. Yang kelima, kompensasi dalam konteks sosial. Dalam beberapa konteks sosial atau politik, kompensasi bisa merujuk pada upaya untuk memberikan imbalan atau bantuan kepada kelompok atau individu yang telah mengalami ketidakadilan atau kerugian dari akibat kebijakan atau peristiwa tertentu. Ini bertujuan untuk mengimbangi atau mengatasi ketidaksetaraan atau ketidakadilan. Pengertian kompensasi dapat bervariasi tergantung pada konteksnya, tetapi intinya adalah memberikan pergantian atau imbalan sebagai respon suatu tindakan, pekerjaan, atau situasi tertentu. Komponen kompensasi. Komponen dalam konteks kerja terdiri dari berbagai komponen yang digunakan untuk memberikan imbalan kepada karyawan sebagai balasan atau pekerjaan dalam kontribusi mereka. Berikut ini adalah beberapa komponen umum dari kompensasi dalam lingkup kerja. Yang pertama, gaji besar. Gaji besar adalah jumlah uang yang dibayarkan kepada karyawan sebagai imbalan tetap untuk pekerjaan yang mereka lakukan. Ini adalah komponen pokok dari kompensasi dan biasanya merupakan bagian terbesar dari pendapatan karyawan. Yang kedua, tunjangan. Tunjangan adalah imbalan tambahan yang diberikan kepada karyawan untuk tujuan tertentu. Ini berarti tunjangan seperti uang makan, transportasi, atau perumahan. Tunjangan ini dapat berbeda-beda antara perusahaan dan sektor industri. Yang ketiga, bonus. Bonus adalah bentuk imbalan tambahan yang diberikan kepada karyawan sebagai hadiah atau atas pencapaian tertentu, seperti pencapaian target penjualan, kinerja luar biasa, atau proyek khusus. Bonus ini bisa berbentuk tunai atau non-tunai seperti saham perusahaan. Yang keempat, manfaat kesehatan. Manfaat kesehatan mencakup asuransi kesehatan, rencana perawatan medis, dan manfaat lainnya yang membantu karyawan dan keluarganya mendapatkan layanan kesehatan yang berkualitas. Yang kelima, pensiun. Program pensiun seperti 401k atau rencana pensiun lainnya dapat menjadi bagian dari kompensasi karyawan. Ini mencakup penyimpanan dana untuk jangka panjang pada
pensiun karyawan. Yang keenam, cuti dan liburan. Karyawan memiliki hak untuk cuti tahunan atau liburan yang memberikan mereka istirahat dari pekerjaan reguler. Ini juga dapat mencakup cuti sakit dan cuti lainnya. Yang ketujuh, imbalan variabel. Imbalan variabel termasuk bagian bentuk kompensasi yang dapat berubah tergantung pada kinerja karyawan atau perusahaan. Ini termasuk komponen seperti komisi penjualan, imbalan kerja, atau saham opsi karyawan. Yang ke-8, insentif dan penghargaan. Perusahaan dapat memberikan insentif atau penghargaan kepada karyawan untuk merayakan pencapaian tertentu atau mendorong yang lebih baik. Komponen ini dapat bervariasi tergantung pada perusahaan dan industri. Beberapa karyawan mungkin menerima semua komponen ini, sementara yang lain mungkin hanya menerima beberapa di antaranya. Kompensasi yang baik dan seimbang adalah kunci untuk motivasi karyawan dan mempertahankan segala talent dalam organisasi. Hubungan kompensasi dan struktur organisasi. Kompensasi dan struktur organisasi adalah dua aspek penting dalam pengelolaan sebuah organisasi. Mereka memiliki hubungan yang erat karena kompensasi seringkali dipengaruhi oleh struktur organisasi. Berikut adalah beberapa cara bagaimana kompensasi berkaitan dengan struktur organisasi. Hierarki dan tingkatan gaji. Struktur organisasi menentukan hierarki dan tingkatan dalam perusahaan. Tingkat gaji atau kompensasi seringkali didasarkan kepada posisi atau tingkatan tanggung jawab hierarki. Posisi manajerial yang lebih tinggi biasanya mendapat gaji yang lebih tinggi daripada posisi non-manajerial. Oleh karena itu, struktur organisasi jelas mempengaruhi kompensasi karyawan. Penentuan gaji dan tunjangan struktur. Organisasi juga memiliki proses penentuan gaji dan tunjangan. Posisi dalam konteks kriteria evaluasi kinerja seringkali membawa faktor utama dalam menentukan berapa besar gaji dan tunjangan yang akan diberikan kepada seorang karyawan. Definisi kompensasi. Struktur organisasi dapat mempengaruhi jauh mana kompensasi didefinisi di antara karyawan. Posisi yang lebih tinggi dalam struktur organisasi biasanya akan mendapatkan kompensasi yang lebih tinggi, sementara posisi yang lebih rendah akan mendapatkan kompensasi yang lebih rendah. Pengembangan karir. Struktur organisasi juga dapat dipengaruhi peluang pengembangan karir dan kemajuan dalam perusahaan. Karyawan yang mendemonstrasikan kinerja yang baik dan memiliki potensi biasanya memiliki peluang lebih besar untuk naik pangkat dan menerima kompensasi yang lebih baik. Struktur organisasi yang memberikan jalan karir yang jelas dapat memotivasi karyawan. Pengambilan keputusan kerja, gaji, dan imbalan kerja. Dalam struktur organisasi yang lebih besar, keputusan tentang gaji dan imbalan kinerja sering kali melibatkan beberapa tingkat manajemen atau departemen yang berbeda. Proses pengambilan keputusan ini tergantung pada struktur organisasi, seperti apakah ada sumber daya manusia yang khusus menangani masalah kompensasi. Kebijakan kompensasi dan budaya organisasi. Struktur organisasi juga dipengaruhi bagaimana kebijakan kompensasi dan budaya organisasi berkembang. Beberapa organisasi mungkin memiliki budaya yang sangat fleksibel dan memberikan ruang bagi negosiasi kompensasi. Sementara yang lain mungkin memiliki tunjangan yang erat dan transparan dalam menentukan gaji. Keseluruhan organisasi dan kompensasi saling terkait dan harus sejalan untuk menciptakan sistem kompensasi yang adil dan transparan. Ini dapat mendukung tujuan dari misi organisasi. Perusahaan perlu mempertimbangkan dengan prinsip keadilan kompensasi. Prinsip keadilan kompensasi adalah pedoman atas asas yang digunakan untuk menentukan dan mengelola sistem kompensasi karyawan agar adil dan seimbang. Prinsip ini membantu organisasi memastikan bahwa kompensasi yang diberikan kepada karyawan sesuai dengan nilai kontribusi mereka terhadap perusahaan dan meminimalkan kesetaraan dan ketidakpuasan dalam lingkungan kerja. Terhadap beberapa prinsip utama keadilan kompensasi yang sering digunakan. Keadilan internal. Prinsip ini menekankan bahwa karyawan yang memiliki tanggung jawab, tingkat pengalaman, dan kualifikasi yang serupa harus diberikan kompensasi yang serupa, terlepas dari jenis pekerjaan yang mereka lakukan. Ini menghindari ketidaksetaraan gaji dalam organisasi dan mengurangi konflik.
Yang kedua, keadilan internal. Prinsip ini mempertimbangkan apakah kompensasi yang diberikan kepada karyawan sesuai dengan praktik kompensasi di luar organisasi, seperti industri atau pasar tenaga kerja. Ini membantu organisasi menjaga daya tarik mereka sebagai alat pekerjaan yang kompetitif. Yang ketiga, keadilan individual. Keadilan individual berfokus pada penentuan kompensasi yang adil dalam setiap karyawan berdasarkan kinerja, kontribusi, prestasi individu. Ini memastikan bahwa karyawan yang lebih produktif atau berprestasi tinggi mendapatkan kompensasi yang lebih tinggi daripada rekan-rekan yang lain. Keempat, keadilan kontribusi. Prinsip ini menekankan bahwa kompensasi harus mencerminkan kontribusi yang sebenarnya dari karyawan terhadap kesuksesan organisasi. Ini yang memberikan kontribusi yang signifikan harus diberikan kompensasi yang sesuai dengan tingkat kontribusinya. Jadi penerapan prinsip keadilan kompensasi membantu organisasi mencapai tujuan seperti motivasi karyawan, menjaga keadilan dalam lingkup kerja, dan mempertahankan dan merekrut bakat yang berkualitas. Prinsip ini membentuk dasar sistem kompensasi yang lebih efektif dan adil. Metode pengukuran keadilan kompensasi. Pengukuran keadilan kompensasi penting untuk memastikan bahwa sistem kompensasi di organisasi sesuai dengan prinsip keadilan yang telah dibutuhkan. Berikut adalah beberapa metode yang digunakan untuk mengukur keadilan kompensasi. Survei kepuasan. Melakukan survei kepuasan secara berkala dapat membantu memahami bagaimana karyawan merasa tentang sistem kompensasi. Dapat pertanyaan tentang keadilan kompensasi dalam survei ini dan menganalisis hasilnya untuk mengidentifikasi masalah potensial. Yang kedua, perbandingan gaji internal. Perbandingan gaji internal dapat berdasarkan faktor seperti tingkatan tanggung jawab, pengalaman, dan kualifikasi. Pastikan bahwa karyawan memiliki peran yang serupa atau setara menerima kompensasi yang serupa atau setara. Analisis gaji internal. Bandingkan gaji karyawan dengan praktik kompensasi di luar organisasi dan industri sejenis. Ini membantu memastikan bahwa kompensasi kompetitif dan mempertahankan daya tarik dalam perekrutan. Yang keempat, perekrutan kinerja dan imbalan kinerja. Gunakan sistem evaluasi kinerja yang objektif dan struktur untuk menentukan kompensasi berdasarkan kinerja karyawan. Pastikan bahwa karyawan yang berkinerja tinggi menerima imbalannya sesuai dengan kontribusi mereka. Evaluasi keadilan individual. Berbicara dengan karyawan secara individual untuk memahami bagaimana mereka merasa tentang kompensasi mereka untuk menganggapnya adil. Ini dapat membantu mengidentifikasi masalah yang mungkin tidak terlihat dalam data. Selanjutnya, analisis gap kompensasi. Tujuan gap kompensasi antara berbagai kelompok karyawan seperti gender, etnis, atau usia. Pastikan bahwa tidak ada diskriminasi atau ketidaksetaraan dalam kompensasi. Selanjutnya, kajian kepuasan gaji. Gunakan survei untuk menilai kepuasan karyawan terhadap kompensasi mereka. Ini dapat mencakup pertanyaan tentang sejauh mana mereka merasa gaji mereka adil dan sejalan. Selanjutnya, perbandingan dengan industri. Melihat data industri atau laporan gaji untuk memahami praktik kompensasi yang umum di industri Anda. Ini dapat memberikan pandangan tentang apakah Anda mengikuti tren industri atau berada di belakang. Selanjutnya, audit keadilan gaji. Menggunakan profesional atau firma yang independen untuk melakukan audit kompensasi. Audit ini dapat melibatkan peninjauan menyeluruh terhadap sistem kompensasi untuk mengidentifikasi potensi masalah keadilan. Selanjutnya, peninjauan keadilan secara kompensasi. Secara tinjau untuk mempengaruhi kebijakan kompensasi untuk memastikan bahwa mereka sudah. Terakhir, strategi untuk menjaga keadilan kompensasi. Untuk menjaga keadilan kompensasi dalam organisasi, ada beberapa strategi yang dapat Anda terapkan. Upaya ini akan membantu memastikan bahwa sistem kompensasi yang tetap adil dan mendukung kesejahteraan karyawan. Berikut adalah beberapa strategi yang dapat dipertimbangkan. Pertama, transparansi kompensasi. Pastikan bahwa karyawan memahami bagaimana gaji dan kompensasi mereka dihitung. Memberikan akses mudah
ke informasi tentang struktur kompensasi dan kebijakan perusahaan. Ajarkan manajer untuk berbicara terbuka dengan karyawan tentang kompensasi mereka. Lakukan peninjauan rutin terhadap sistem kompensasi untuk memastikan bahwa ia tetap berjalan dengan prinsip-prinsip keadilan. Tinjau gaji dan tunjangan karyawan secara berkala untuk memastikan bahwa mereka sesuai dengan peran dan kontribusi masing-masing. Evaluasi keadilan gaji. Bandingkan gaji dan kompensasi karyawan dengan peran dan tanggung jawab mereka serta tingkat kinerja. Tinjau dengan pertimbangan faktor-faktor seperti pengalaman, pendidikan, dan peran dalam organisasi. Kebijakan kompensasi yang adil. Pastikan bahwa kebijakan kompensasi didasarkan pada prinsip keadilan dan tidak diskriminasi berdasarkan gender, ras, usia, atau faktor lainnya. Selanjutnya, hindari kesenjangan gaji yang tidak adil dan tindakan diskriminatif dalam sistem kompensasi. Selanjutnya, audit kompensasi. Gunakan profesional dan firma yang independen untuk melakukan audit kompensasi untuk memeriksa adanya masalah keadilan. Audit ini dapat membantu mengidentifikasi dan mengatasi ketidaksetaraan dalam kompensasi. Manajemen kinerja yang objektif. Pastikan sistem penilaian kinerja yang objektif dan struktur untuk menentukan kompensasi karyawan. Gunakan kriteria kinerja yang jelas dan transparan, dan tinjau secara rutin untuk memastikan bahwa mereka relevan. Selanjutnya, pelatihan manajer. Memberikan pelatihan kepada manajer untuk memastikan bahwa memahami prinsip keadilan kompensasi dan dapat menjalankannya dengan benar. Manajer yang kompeten dapat dalam manajemen kompensasi dapat membantu menjaga keadilan. Selanjutnya, konsultasi dengan karyawan. Melibatkan karyawan dalam proses pengambilan keputusan terkait kompensasi seperti perubahan kebijakan atau penentuan tunjangan. Umpan balik karyawan tentang keadilan kompensasi. Perhatikan pasar tenaga kerja. Pantau perubahan dalam praktek kompensasi di pasar tenaga kerja. Dan pastikan bahwa baik, sekian materi dari saya. Semoga materi yang saya berikan bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di part selanjutnya.